Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama dengan Mirae Aset Sekuritas. Bagaimana pasar modal merespons rekor inflasi Amerika? Kita telah bersama dengan Juan Octavianus, analis Mirae Aset Sekuritas. Baik Mas Juan, kalau mencermati pergerakan indeks sepanjang hari ini nampaknya investor masih cukup galau Mas ya, dengan berbagai macam sentimen termasuk juga dengan inflasi Amerika Serikat yang kemudian menuju ke level tertinggi. Bagaimana sebetulnya membaca pola ini Mas? Bagaimana Anda melihat pengaruhnya pada IHSG yang kemudian sempat berbalik melemah? Iya, jadi kalau kita melihat memang dari investor sendiri sikap konservatif ya terkait dengan hal ini. Mereka masih menimbang-nimbang juga terkait dengan peningkatan inflasi yang dinilai masih off the chart atau belum bisa diukur dan juga dikendalikan. Nah ini kan yang sebenarnya kan pelaku investor takut akibat dari adanya inflasi ini akan berembet pada uh, the Fed atau kebijakan dari moneter ini akan diperketat lebih daripada perkiraan dari sisi investor. Hal ini kan juga sudah mulai terlihat ya, di mana memang kalau kita lihat dari estimasi pasar, ini yang biasanya yang sebelumnya 3 kali, ini sekarang menjadi 4 kali dari tingkat kenaikannya dan juga percepatan dari sisi kenaikannya tersebut atau kenaikan bunganya jadi bulan Maret. Nah jadi ini kita lihat sebenarnya yang ditakutkan oleh dari pelaku pasar terkait dengan kejadian inflasi tersebut. Mas Juan, jika kemudian The Fed akhirnya memacu suku bunga lebih cepat dari perkiraan, lebih cepat dari Maret, paling tidak pada akhir bulan ini, bagaimana kemudian dampaknya ke emerging markets? Ya ini kita lihat akan menjadi surprise ya buat market, di mana ini akan menjadi sentimen negatif atau pemberat dari IHSG. Ya kita tahu bahwa sebenarnya korelasi antara kenaikan dari suku bunga ini akan berdampak negatif terkait dengan pergerakan dari IHSG. Makanya kita lihat ini akan menjadi pemberat atau menjadi surprise bagi investor. Akan menjadi surprise. Kalau melihat dari sisi dolar sendiri, Mas, dengan pergerakan dolar yang bisa dikatakan saat ini cukup melemah, begitu ya. Bagaimana kemudian Anda melihat pengaruhnya lebih kepada emiten yang mayoritas bertransaksi dengan menggunakan dolar? Iya, kalau kita melihat hal ini akan menguntungkan dari pemain-pemain yang memiliki bahan baku dari sisi impor ya. Jadi mereka akan diuntungkan dari hal ini, apalagi mereka beroperasional diplomasinya dari sisi rupiah. Ini kita bisa melihat seperti contohnya adalah sektor farmasi, ini akan diuntungkan dari hal tersebut. Lalu ini kita juga melihat dari banyaknya tingkat utang bunga yang dengan dolar, ini juga akan diuntungkan dari pemain tersebut. Dan ini akan melemahkan sebenarnya dari sisi pemain-pemain yang mempunyai keunggulan dari sisi dolar, seperti contohnya misalnya dari ekspor. Kira-kira seperti itu. Oke, Mas Juan, satu lagi yang kemudian masih hangat diperbincangkan adalah soal Bank Dunia yang kemudian memangkas proyeksi ekonomi global. Apakah kemudian artinya pemulihan daya beli ini akan terhambat lagi, Mas? Ya, kita bisa melihat daya beli udah memasuki zona ekspansif ya. Walaupun kalau kita lihat dari bulan Desember mengalami sedikit penurunan, namun masih di zona ekspansif. Kita melihat dari pemangkasan ini kan lebih dikarenakan sebenarnya dari varian Omicron ya. Jadi mereka melihat ini ada potensi buat kembali social restriction yang jauh lebih ketat, sehingga translasi pada pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih lambat. Namun kita percaya bahwa sebenarnya hal ini nggak bakal seberat dari varian sebelumnya seperti contoh varian Delta. Jadi ini kita lihat buat dari zona akan tetap dari zona ekspansif. Dan lagi juga perlu kita ketahui sebenarnya Indonesia itu kan dari segi pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Itu sekitar 5%, kalau dibandingkan dengan global itu di 4,1%. Jadi kita rasa Indonesia akan masih menjadi atraktif buat dari investor-investor dan juga foreign investor, seperti itu. Artinya bagaimana kemudian prospek emiten konsumer kalau melihat sejumlah data-data dari Bank Dunia tadi, termasuk juga retail dengan data konsumen, kemudian juga dari sisi konsumsi dan daya beli? Ya, buat dari retail kita melihat akan ada perbaikan ya, atau pertumbuhan dari kinerja buat di 2022. Kita melihat 2021 lumayan challenging buat emiten tersebut, di mana juga selain dari daya beli dan juga dari indeks kepercayaan konsumen yang berada sempat di zona kontraktif ya, sekarang udah balik ke zona ekspansif. Ini yang kita lihat akan menjadi positif buat di 2022. Namun memang patut diperhatikan juga bahwa sebenarnya dengan seiring naiknya harga komoditas, which is itu adalah bahan baku dari sisi consumer, ini yang harus kita perhatikan bagaimana cara mereka memitigasi dan tetap mempertahankan margin di tahun 2022. Tapi seberapa kuat sih Mas fundamentalnya?
Ya kita lihat beberapa emiten udah sanggup ya, atau udah cukup prudent terkait dengan hal ini. Kita bisa lihat beberapa emiten udah bisa mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Ini juga ekspektasi dengan market juga cukup baik. Ya, kita juga lihat dengan seiring dengan valuasi yang sekarang masih undemanding, ini akan menjadi menarik buat dari sektor tersebut. Oke, artinya saham rekomendasi dari Anda, baik itu termasuk dengan indeks konsumer, begitu dan juga rekomendasi saham yang lain akan seperti apa kira-kira, Mas? Untuk sektor consumer kita masih netral buat 2022. Kita harus lihat lagi kembali terkait dengan yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya memang kita lihat ada pertumbuhan nanti dari segi purchasing power dan juga ini akan translasi pada sales. Namun kita harus lihat dari bebannya ya, di mana bahan material itu seperti komoditi ini yang akan nanti bisa menggerus dari sisi margin. Namun kita melihat dari emiten memang sudah bisa menangani hal tersebut. Jadi kita selektif nih terkait dengan sektor consumer seperti itu. Oke, Mas, terakhir kalau melihat perkembangannya pada hari ini, indeks ini bergerak secara fluktuatif begitu. Apakah ini pola ini kemudian akan berlanjut pada perdagangan besok atau ada pola lain yang akan terbentuk nantinya? Ya, kita melihat untuk esok hari kemungkinan market akan bergerak stagnan ya, atau bisa dibilang tidak terlalu banyak pergerakan. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari pola-pola weekend atau hari Jumat, itu biasa dari pelaku pasar jauh lebih konservatif untuk dari perdagangan di bursa. Dikarenakan mereka ingin memperhatikan nih untuk dari sisi off bursanya di Sabtu dan Minggu akan ada kejadian seperti apa. Jadi mereka akan lebih konservatif dan lebih watch and see terkait dengan perkembangan untuk di next week-nya seperti itu. Oke, Mas Juan, terakhir sekali, ini artinya kalau dari Mirae Aset Sekuritas, kalau melihat sejumlah sentimen begitu yang akan mewarnai perdagangan di sepanjang tahun 2022 ini, apakah mungkin kalau indeks akan menuju ke level 7.000 di akhir tahun, Mas? Ya, kita percaya bahwa IHSG akan berada di level di atas 7.000 ya, karena sebenarnya kita melihat meskipun adanya tapering dan juga adanya era selesainya chip money, ini kita melihat situasinya jauh lebih baik dibandingkan era tapering sebelumnya ya. Kita lihat dari Fundamental Indonesia juga sudah lebih dari ready buat dari sisi hal ini. Jadi kita positif terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga dari sisi IHSG di 2022. Oke, Mirae Aset Sekuritas memproyeksi bahwa indeks harga saham gabungan akan bergerak di atas level 7.000 pada akhir tahun. Mas Juan Octavianus, terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda. Salam sehat, Mas. Dan pemirsa, sejumlah sekuritas juga memiliki rekomendasi saham untuk pertimbangan investasi Anda. Dan berikut saham rekomendasi untuk perdagangan besok. Rupiah menguat merespons rekor inflasi Amerika. Kita ikuti informasinya bersama Global Markets, Bang Permata, usai jeda.